Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 12 bab 1 pada tugas latihan soal akhir bab 1 pada halaman 57-63 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Kita masuk ke soal pertama berikut ini, Gen. Perhatikan soal yang ada ini terlebih dahulu. Kalian diminta untuk memperhatikan gambar kerja enzim yang ada di gambar yang telah tersedia ini. Pernyataan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah titik-titik. Bagian untuk memilih jawaban yang benar, mari kita sesuaikan istilah enzim, substrat, dan produk dengan simbol-simbol di gambar yang ada ini. Pertama, terkait dengan enzim, itu dijelaskan pada struktur Y dengan sisi aktif yang terbuka. Ini menunjukkan enzim yang siap untuk berikatan dengan substrat. Adapun substrat itu dijelaskan oleh struktur W, yaitu bentuk awal yang akan berikatan dengan enzim. Adapun produk itu dijelaskan oleh struktur Z yang menunjukkan hasil akhir setelah enzim bekerja, yaitu segitiga yang terpisah menjadi dua bagian. Bagian pernyataan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah opsi yang D, yaitu enzim untuk struktur Y, substrat untuk struktur W, dan produk untuk struktur Z. Kita masuk ke soal kedua berikut ini, kan? Perhatikan soal yang ada ini. Kalian diminta untuk memperhatikan reaksi kimia terlebih dahulu yang ada pada gambar. Kemudian, enzim yang terlibat untuk reaksi kimia tersebut adalah titik-titik. Bagian dalam gambar, reaksi kimia menunjukkan bahwa kedua bentuk ada sebuah persegi panjang dan bentuk L bergabung untuk membentuk sebuah produk baru berupa persegi panjang dengan tambahan bentuk L di satu ujung. Untuk menentukan enzim yang terlibat, kita harus menentukan atau menemukan bentuk enzim yang memiliki sisi aktif yang sesuai untuk berikatan dengan kedua substrat, yaitu berupa persegi panjang dan bentuk L, dan memfasilitasi pembentukannya menjadi produk baru. Nah, berdasarkan analisis ini, pilihan opsi D merupakan pilihan yang bisa kita pilih karena bentuk celah enzimnya cocok untuk menampung kedua substrat, itu berupa persegi panjang dan bentuk L, sehingga bisa berinteraksi dan membentuk produk yang diinginkan. Jadi bentuk reaktan harus sesuai dengan sisi konformasi enzim, sehingga bentuk yang sesuai dalam hal ini adalah opsi D. Enzim ini memiliki sisi aktif yang cocok untuk mengikat kedua substrat dan memfasilitasi reaksi untuk menghasilkan produk akhir. Kita masuk ke soal ketiga berikut ini, kan? Perhatikan soal yang ada ini. Seorang peneliti menguji pengaruh faktor X terhadap aktivitas enzim. Hasil penelitian digambarkan dalam bentuk grafik berikut. Jadi kalian bisa perhatikan gambar ini terlebih dahulu. Faktor X yang dimaksud dalam percobaan tersebut adalah titik-titik. Bagian untuk menentukan faktor X yang dimaksud dalam percobaan berdasarkan grafik aktivitas enzim, mari kita analisis grafik yang menunjukkan hubungan antara aktivitas enzim itu pada garis Y aksis dan faktor X pada garis X aksis. Grafik menunjukkan bahwa aktivitas enzim meningkat dengan peningkatan faktor X hingga mencapai puncak. Setelah itu aktivitas enzim turun secara drastis atau terpotong. Nah, analisisnya adalah untuk kemungkinan faktor X yaitu terkait dengan suhu. Aktivitas enzim memang sering meningkat dengan kenaikan suhu hingga mencapai suhu optimal, di mana enzim bekerja paling efektif. Nah, setelah suhu optimal, aktivitas enzim biasanya menurun tajam karena enzim mengalami denaturasi pada suhu yang terlalu tinggi ketika suhu dinaikkan terus-menerus. Nah, dari analisis ini, opsi yang paling sesuai tentunya adalah suhu, di mana aktivitas enzim seringkali meningkat dengan peningkatan suhu
hingga mencapai suhu optimal dan kemudian menurun tajam setelah melewati suhu tersebut karena terjadi yang namanya denaturasi enzim apabila suhu terus meningkat. Jadi faktor X yang dimaksud adalah suhu. Kita masuk ke soal keempat berikut ini kan. Perhatikan soal yang ada ini. Seorang peneliti mengisolasi enzim dari sitoplasma manusia. Kemudian enzim tersebut diinkubasi pada tabung reaksi dengan pH dan suhu tertentu. Enzim akan bekerja paling cepat pada kondisi titik-titik. Again, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempertimbangkan pH dan suhu optimal di mana enzim manusia biasanya berfungsi paling efektif. Dan diketahui bahwa enzim manusia biasanya memiliki aktivitas optimal pada pH, yaitu berupa pH netral atau sedikit basa, ya sekitar pH 7. Adapun untuk suhu yang menyesuaikan tubuh manusia normal, yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Ini adalah rentan optimal di mana enzim manusia umumnya beraktivitas secara optimal. Sehingga berdasarkan analisis ini, opsi C, yaitu untuk pH 7 dan suhu sekitar 37 derajat Celcius, adalah yang paling sesuai untuk kondisi optimal di mana enzim yang diisolasi dari sitoplasma manusia akan bekerja paling efektif atau cepat. Kita masuk ke soal kelima berikut ini, Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Enzim memiliki karakteristik tertentu. Hal yang benar terkait dengan enzim adalah titik-titik. Again, untuk menjawab soal nomor 5, kita perlu menganalisis pernyataan yang diberikan dalam tabel dan mencocokkannya dengan karakteristik enzim yang benar. Untuk menentukan pernyataan yang benar terkait dengan enzim, kita harus melihat karakteristik umum enzim dalam biokimia. Yaitu diantaranya, pertama, komponen utama enzim adalah gula. Ini merupakan pernyataan yang salah, karena komponen utama enzim itu adalah protein. Kemudian untuk enzim itu sangat aktif pada pH 7. Ini tidak selalu benar karena aktivitas enzim itu tergantung pada jenis enzim yang terjadi atau yang sedang bekerja. Kemudian untuk kerja enzim dipengaruhi inhibitor, ini merupakan pernyataan yang benar karena inhibitor adalah molekul yang dapat mengubah aktivitas enzim. Jadi dengan pembahasan yang ada ini, opsi yang bisa kita pilih berkaitan dengan enzim adalah opsi B. Kita masuk ke soal ke-6 berikut ini, kan. Perhatikan aktivitas enzim yang diambil dari saluran pencernaan hewan mamalia berikut. Salah satu cara untuk mengurangi produksi asam amino adalah titik-titik. Again, dari gambar dan informasi yang diberikan dapat diketahui yaitu enzim tersebut bekerja pada pH 9 dan suhu 37 derajat Celcius untuk menguraikan protein menjadi asam amino. Nah, salah satu cara untuk mengurangi produk asam amino adalah dengan menghambat aktivitas enzim. Nah, caranya bagaimana? Yaitu cara menghambat aktivitas enzim bisa kalian perhatikan untuk analisis setiap opsi berikut. Untuk opsi H, itu dengan menambah aktivator. Ini akan justru meningkatkan aktivitas enzim dan menghasilkan lebih banyak asam amino. Jadi ini bukan termasuk pernyataan yang benar. Untuk opsi B, menurunkan pH menjadi 3. Nah, ini menurunkan pH tentu akan mengganggu kondisi optimal enzim yang bekerja pada pH 9 seperti yang terjadi pada gambar. Sehingga aktivitas enzim akan menurun atau bahkan terhenti. Ini salah satu cara yang efektif untuk mengurangi produksi asam amino. Kemudian untuk opsi yang lain kita bahas sedikit ya. Untuk opsi C, menambah konsentrasi protein, ini justru akan menyediakan lebih banyak substrat untuk enzim, sehingga menghasilkan tentunya lebih banyak asam amino. Kemudian untuk opsi D, mengambil asam amino yang telah terbentuk. Ini tidak akan mempengaruhi laju reaksi enzimatik. Jadi opsi ini dianggap tidak efektif. Kemudian untuk opsi terakhir yaitu E, menjaga suhu sesuai dengan suhu tubuh mamalia. Ini untuk suhu 37 kan adalah kondisi optimal bagi enzim untuk bekerja. Sehingga menjaga suhu ini tidak akan mengurangi produksi asam amino. Jadi kita kembali berdasarkan penjelasan di atas.
Opsi yang bisa kita pilih tadi adalah opsi B, menurunkan pH menjadi 3. Kita masuk ke soal ke-7 berikut ini, kan. Perhatikan soal yang ada ini. Seorang peneliti melakukan percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim. Terdapat dua jenis inhibitor yang digunakan, yaitu senyawa X dan senyawa Y. Inhibitor kompetitif memiliki efek yang lebih rendah terhadap aktivitas enzim. Hasil percobaan disajikan dalam grafik yang kalian bisa lihat pada gambar yang ada ini. Pernyataan yang sesuai dengan grafik tersebut adalah titik-titik. Bagian kata kunci pemecah masalah di sini adalah bahwa inhibitor kompetitif memiliki efek yang lebih rendah terhadap aktivitas enzim. Inhibitor kompetitif bersaing dengan substrat untuk mengikat situs aktif enzim. Hal ini mengurangi laju reaksi enzimatik, tetapi efeknya dapat dikurangi dengan meningkatkan konsentrasi substrat. Sedangkan kebalikannya ada istilah inhibitor non-kompetitif, yaitu mengikat enzim di tempat lain selain situs aktif, sehingga mengubah konformasi enzim dan mengurangi aktivitas enzim secara signifikan, yang tidak dapat diatasi hanya dengan meningkatkan konsentrasi substrat. Nah, berdasarkan grafik, senyawa X menunjukkan penurunan aktivitas enzim yang lebih kecil dibandingkan dengan senyawa Y, yang menunjukkan karakteristik inhibitor kompetitif untuk yang senyawa X ini ya, berdasarkan grafik. Sedangkan senyawa Y menunjukkan penurunan aktivitas enzim yang lebih besar. Yang ini menunjukkan karakteristik inhibitor non-kompetitif atau inhibitor yang lebih kuat secara umum. Jadi pernyataan yang sesuai dengan grafik yaitu adalah opsi A, di mana senyawa X termasuk inhibitor kompetitif. Kita masuk ke soal ke-8 berikut ini. Perhatikan gambar tahapan respirasi aerob berikut. Nama tahapan yang benar sesuai gambar adalah titik-titik. Again, berdasarkan gambar tahapan respirasi aerob yang diberikan, berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing tahapan. Pertama, untuk glikolisis, tahap pertama di mana glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam piruvat menghasilkan ATP dan NADH. Kemudian tahap kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, tahap di mana asam piruvat diubah menjadi asetil koenzim A menghasilkan CO2 dan NADH. Kemudian setelahnya ada siklus Krebs pada tahap ketiga, di mana tahap ini asetil koenzim A memasuki siklus Krebs menghasilkan ATP, NADH, FADH2, dan karbon dioksida. Kemudian tahap keempat berupa transport elektron yang merupakan tahap terakhir di mana elektron dari NADH dan FADH2 digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP dan H2O. Dengan penjelasan ini, nama tahapan yang benar sesuai gambar adalah E4 untuk transport elektron, 1 glikolisis, dan 2 dekarboksilasi oksidatif. Kita masuk ke soal ke-9 berikut ini, kan. Perhatikan soal yang ada ini. Seorang peneliti mengisolasi 3 jenis enzim dari sel tubuh manusia yang memiliki fungsi sebagai berikut. Kalian bisa lihat pada gambar. Enzim tersebut diisolasi dari bagian titik-titik. Bagian berdasarkan gambar yang diberikan yang menunjukkan tahapan awal glikolisis, kita dapat menentukan lokasi enzim-enzim tersebut di dalam sel manusia. Jadi penjelasan sedikit tentang tahapan glikolisis. Glikolisis adalah proses penguraian glukosa menjadi piruvat yang terjadi di sitoplasma sel. Enzim-enzim yang terlibat dalam glikolisis diantaranya adalah heksosinase, fosfoglukosa, isomerase, dan fosfofruktokinase diisolasi dari sitoplasma. Jadi jawaban yang bisa kita pilih adalah opsi A berupa sitoplasma. Kita masuk ke soal ke-10 berikut ini, kan. Perhatikan hal-hal berikut. Kalian bisa baca terlebih dahulu pernyataan yang ada 5 ini. Hal yang sesuai dengan tahapan dekarboksilasi oksidatif ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Again, kita bisa jawab bahwa pernyataan 3 dan 5 adalah pernyataan yang benar dengan alasan pertama terjadi di matriks mitokondria, di mana tahapan dekarboksilasi oksidatif berlangsung di matriks mitokondria
di mana asam piruvat diubah menjadi asetil koenzim A, kemudian menghasilkan karbon dioksida. Selama dekarboksilasi oksidatif, asam piruvat diubah menjadi asetil koenzim A, dan proses ini menghasilkan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Kita masuk ke soal ke-11 berikut ini, kan? Reaksi transport elektron pada respirasi aerob menghasilkan sejumlah ATP dari pengubahan NADH dan FADH2. Jika terdapat 3 molekul glukosa sebagai bahan reaksi, jumlah ATP yang dihasilkan melalui perpindahan elektron pada reaksi tersebut adalah titik-titik. Again, oksidasi lengkap satu molekul glukosa dapat menghasilkan sekitar 38 molekul ATP. Penjelasannya yaitu glikolisis itu menghasilkan 2 ATP plus 6 ATP. Kemudian dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 6 ATP. Siklus Krebs menghasilkan kurang lebih 24 ATP. Sehingga total energi yang dihasilkan pada respirasi aerob adalah 2 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 18 ditambah 4 sama dengan 38 ATP. Maka jika 3 molekul glukosa sebagai bahan reaksi didapat, jumlah ATP yang dihasilkan yaitu kita kalikan saja 38 ATP dikali 3 molekul glukosa sama dengan 114 ATP. Jadi opsi yang bisa kita pilih adalah opsi E. Kita masuk ke soal ke-12 berikut ini, kan? Selain karbohidrat, bahan katabolisme untuk menghasilkan ATP dapat berupa lemak dan protein. Jumlah ATP yang dihasilkan oleh 3 molekul masing-masing bahan adalah titik-titik. Again, jawaban yang bisa kita pilih adalah opsi E. Pembahasannya, pada katabolisme lemak, setiap satu molekul lemak itu menghasilkan 46 ATP. Kemudian untuk katabolisme protein dan karbohidrat, satu molekul masing-masing bahan, itu berupa glukosa dan protein, akan menghasilkan 38 ATP. Maka 3 molekul masing-masing akan menghasilkan sejumlah untuk lemak itu 46 dikali 3 sama dengan 138 ATP. Untuk protein dan karbohidrat masing-masing 38 dikali 3 sama dengan 114 ATP. Sehingga lemak 138, karbohidrat 114, dan protein 114. Ini untuk 3 molekul masing-masing bahan. Kita masuk ke soal ke-13 berikut ini, Gen. Perhatikan hal-hal berikut, di mana dijelaskan ada 6 pernyataan yang bisa kalian baca terlebih dahulu. Ketika tubuh manusia kekurangan oksigen, sel-sel akan melakukan respirasi secara anaerob. Jika dibandingkan dengan respirasi aerob, ternyata respirasi secara anaerob kurang menguntungkan dengan alasan sesuai pernyataan nomor titik-titik. Again, jawaban yang bisa kita pilih adalah opsi A. Pada respirasi anaerob, ATP yang dihasilkan rendah hanya sekitar 2 ATP. Dari glikolisis, pada keadaan miskin oksigen, glukosa yang dipecah menjadi asam piruvat akan diubah ke dalam bentuk asam laktat dalam otot. Penimbunan asam laktat dalam otot berkontribusi pada terjadinya kelelahan selama aktivitas fisik karena terjadi penurunan pH otot yang mempengaruhi aktivitas enzim yang berperan dalam terjadinya kontraksi otot. Jadi opsi yang bisa kita pilih untuk pernyataannya adalah menghasilkan ATP lebih sedikit, menghasilkan asam laktat, dan menimbulkan kelelahan. Kita masuk ke soal ke-14 berikut ini, kan? Perhatikan bagan reaksi fotosintesis yang ada pada gambar berikut ini. Nama zat yang benar sesuai dengan bahan tersebut adalah titik-titik. Bagian terkait dengan reaksi fotosintesis yang ada pada diagram. Untuk reaksi terang, inputnya adalah air H2O sebagai bahan, outputnya itu dijelaskan pada molekul X, ini dapat berupa oksigen, ATP yang dibentuk dari ADP dan P, kemudian NADPH. Kemudian untuk reaksi gelap di bawahnya, inputnya itu adalah ATP, NADPH, CO2 dari udara. Outputnya berupa hasil adalah glukosa, tapi ini tidak ditunjukkan di diagram.
Nah, berdasarkan diagram dan penjelasan, kita bisa cocokkan dengan opsi jawaban yang benar. Molekul X ini adalah O2 yang dihasilkan dari fotolisis air selama reaksi terang. Untuk molekul Y ini adalah NADPH karena sebelahnya udah ada ATP yang dihasilkan dari reaksi terang dan digunakan sebagai bahan dalam reaksi gelap. Nah, ATP yang dihasilkan dari penyusunan ADP dan P untuk fosfat. Sehingga untuk molekul R dan S, P-nya ini adalah fosfat dan ADP yang terlibat dalam pembentukan ATP selama reaksi terang. Jadi kesimpulan untuk jawaban yang kita anggap benar adalah R untuk P, S untuk ADP, X untuk O2, Y untuk NADPH. Jawabannya kita bisa pilih opsi E. Kita masuk ke soal ke-15 berikut ini, Gen. Perhatikan diagram hasil percobaan Engelmann berikut yang ada pada gambar. Spektrum cahaya K, L, M, dan N secara berurutan berwarna titik-titik. Gen, perhatikan diagram hasil percobaan Engelmann berikut. Diagram tersebut menunjukkan spektrum cahaya dengan berbagai panjang gelombang yang dihasilkan dalam percobaan. Berikut adalah analisis berdasarkan panjang gelombang dan warna cahaya yang sesuai. Untuk spektrum cahaya K, panjang gelombang 400 sampai 450 nanometer menghasilkan warna biru. Untuk spektrum cahaya L dengan panjang gelombang 450 sampai 500 nanometer menghasilkan warna hijau. Untuk spektrum cahaya M, panjang gelombang 500 sampai 580 menghasilkan warna hijau hingga kuning. Adapun untuk spektrum N dengan panjang gelombang 600 sampai 700 menghasilkan warna merah. Jadi jawaban yang bisa kita pilih dan sebagai kesimpulan juga yaitu untuk spektrum K warna biru, L hijau, M kuning, dan N merah. Kita masuk ke soal ke-16 berikut ini, Gen. Perhatikan grafik hasil praktikum fotosintesis berikut yang bisa kalian lihat pada gambar yang telah ada ini. Simpulan yang sesuai dengan grafik adalah titik-titik. Again, jawaban yang bisa kita anggap benar adalah jika konsentrasi karbon dioksida mencukupi, laju fotosintesis akan menjadi konstan. Pembahasannya yaitu pada proses fotosintesis, karbon dioksida adalah salah satu bahan dasar yang diperlukan dalam reaksi gelap, terutama pada siklus Calvin. Pada awalnya, peningkatan konsentrasi CO2 akan meningkatkan laju fotosintesis karena lebih banyak bahan dasar tersedia. Namun, setelah mencapai titik tertentu, enzim-enzim yang terlibat dalam fotosintesis mencapai kapasitas maksimum mereka, dan tambahan CO2 tidak lagi meningkatkan laju fotosintesis. Fenomena ini dikenal sebagai saturasi, di mana faktor pembatas lain seperti intensitas cahaya atau enzim membatasi kecepatan proses. Ini sesuai dengan grafik ya, Gen, di mana laju fotosintesis itu mencapai titik jenuh dan tidak meningkat lebih lanjut meskipun konsentrasi CO2 terus meningkat atau terus bertambah. Kemudian kita masuk ke soal ke-17 berikut, Gen. Perhatikan struktur daun yang kalian bisa lihat pada gambar ini. Fotosintesis lebih banyak terjadi di bagian yang ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Gen, proses fotosintesis terutama terjadi pada sel-sel yang mengandung tentunya banyak kloroplas, yaitu klorofil yang berfungsi menangkap cahaya untuk proses fotosintesis. Dalam struktur daun, sel-sel ini terutama terdapat pada jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau sponsa. Jaringan palisade itu digambarkan pada keterangan nomor 4 dan jaringan spon itu digambarkan pada keterangan nomor 3. Jadi antara jaringan palisade dan spon ini adalah saling berdekatan. Kita masuk ke soal ke-18 berikut ini, Gen. Perhatikan gambar struktur ganggang spesies Spirogyra berikut ini. Penelitian fotosintesis dilakukan melalui pengamatan ganggang Spirogyra dan bakteri aerob di bawah mikroskop. Setelah beberapa menit, peneliti akan menemukan titik-titik.
Again, pada gambar soal 18, struktur ganggang spirogyra memiliki kloroplas yang tersusun berbentuk spiral. Dalam eksperimen fotosintesis yang melibatkan spirogyra dan bakteri aerob akan cenderung mengumpul di daerah atau area dengan produksi oksigen yang tinggi. Kloroplas adalah organel tempat fotosintesis terjadi, dan selama fotosintesis, oksigen dihasilkan sebagai produk sampingan. Jadi jawaban yang bisa kita pilih adalah bakteri tentu akan berkerumun di bagian yang berwarna hijau. Ini karena bagian yang berwarna hijau atau kloroplas menghasilkan oksigen selama fotosintesis yang menarik bakteri aerob. Kita masuk ke soal ke-19 berikut ini, kan? Perhatikan soal yang ada ini. Perhatikan cara kerja racun cyanida terkait dengan sistem transport elektron berikut. Racun cyanida dapat mengganggu jalur sistem respirasi dengan cara titik-titik. Bagian cyanida bekerja dengan cara mengikat kuat pada kompleks 4, yaitu sitokrom C oksidase, sehingga mencegah transfer elektron terakhir dari sitokrom C ke oksigen. Dengan demikian, oksigen tidak dapat menerima elektron dan proton untuk membentuk molekul air, yaitu H2O. Akibatnya, seluruh proses rantai transport elektron terhenti dan ATP tidak dapat dihasilkan melalui fosforilasi oksidatif. Proton tidak dapat lagi dipompa melalui ATP sintase akibat terhentinya gradien proton. Ini adalah penyebab utama kematian cepat jika terkena dosis mematikan dari cyanida. Jadi opsi yang kita bisa pilih adalah opsi A, mencegah transport elektron dari sitokrom C ke oksigen. Kita masuk ke soal 20 sebagai soal penutup kita di sesi tugas kali ini, kan. Perhatikan gambar reaksi fotosintesis yang ada pada gambar berikut. Bioproses yang terjadi di bagian nomor 1 dan 2 secara berurutan adalah titik-titik. Bagian untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu memahami diagram yang diberikan dan proses fotosintesis yang terjadi dalam kloroplas. Berikut adalah penjelasan singkat berdasarkan gambar yang disajikan. Untuk proses fotosintesis, pada diagram yang diberikan untuk bagian nomor 1 itu merujuk pada grana, yang merupakan kumpulan tilakoid di dalam kloroplas. Proses yang terjadi di sini adalah reaksi terang. Pada reaksi terang, energi cahaya ditangkap oleh klorofil dan digunakan untuk mengubah ADP menjadi ATP dan NAD+, menjadi NADPH, sambil memecah air menjadi oksigen. Proses ini juga dikenal sebagai reaksi Hill karena ya penemunya Robin Hill. Kemudian untuk bagian nomor 2 merujuk pada stroma, yaitu ruang cair di sekitar grana dalam kloroplas. Di stroma, proses yang terjadi adalah siklus Calvin, juga dikenal sebagai reaksi gelap, ya meskipun tidak membutuhkan kegelapan. Pada tahap ini, ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang digunakan untuk mengkonversi karbon dioksida menjadi glukosa. Jadi kesimpulannya, berdasarkan urutan bioproses yang terjadi, nomor 1 adalah tempat terjadinya reaksi terang berupa reaksi Hill, dan nomor 2 adalah tempat terjadinya siklus Calvin, yaitu berupa reaksi gelap. Kita masuk ke soal pertama berikut ini, Gen, di sesi kedua pada soal esai. Perhatikan soal yang ada ini. Perhatikan grafik pengaruh keberadaan enzim terhadap suatu reaksi kimia berikut yang bisa kalian lihat pada gambar yang ada ini. Jelaskan 2 informasi yang dapat ditemukan pada grafik hasil percobaan tersebut. Bagian grafik ini memberikan 2 informasi utama. Pertama, enzim meningkatkan kecepatan reaksi. Enzim bertindak sebagai katalis yang secara signifikan mempercepat laju reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi yang diperlukan. Kurva tanpa enzim memperlihatkan peningkatan yang sangat lambat dalam kecepatan reaksi yang menunjukkan bahwa tanpa adanya enzim, reaksi kimia berjalan lebih lambat dan kurang efisien. Kemudian kedua, informasi yang bisa diambil yaitu berupa saturasi enzim. Titik di mana kurva mendatar menandakan bahwa enzim telah mencapai kapasitas maksimalnya untuk mengkatalisis reaksi, yaitu semua situs aktif enzim telah terikat dengan substrat. Pada titik ini, meskipun konsentrasi substrat terus meningkat, kecepatan reaksi tidak akan bertambah lagi.
Kita masuk ke soal kedua berikut ini, Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Seorang peneliti mencoba menguji reaksi enzim pada berbagai media yang berisi substrat. Hasil percobaan disajikan pada tabel berikut. Untuk anak soalnya yaitu media manakah yang memiliki jenis substrat yang sama dan bagaimana kesimpulan percobaan tersebut sesuai karakteristik enzim. Bagian media yang menunjukkan hasil reaksi positif adalah A dan C, sedangkan media yang menunjukkan hasil reaksi negatif adalah B dan D. Hingga jenis substrat yang sama adalah media A dan C karena memiliki hasil reaksi positif. Yang mana ini menunjukkan bahwa substrat yang ada di kedua media tersebut adalah jenis substrat yang sama yang dapat dikenali dan diubah oleh enzim dengan cara yang sama. Kesimpulan percobaan dan karakteristik enzim yaitu enzim umumnya bersifat spesifik terhadap substratnya, artinya enzim tertentu hanya dapat berikatan dan mengubah substrat tertentu. Hasil positif pada media A dan C menunjukkan bahwa substrat di kedua media ini cocok dengan enzim yang diuji, sehingga enzim dapat berikatan dan bereaksi dengan substrat tersebut. Sebaliknya, substrat di media B dan D tidak cocok dengan enzim sehingga tidak terjadi reaksi. Kita masuk ke soal ketiga berikut ini, Gen. Dilakukan percobaan terkait kecepatan respirasi pada wortel. Sebanyak 100 gram potongan dadu wortel disimpan dalam sebuah kantong plastik dengan suhu konstan 1 derajat Celcius. Semua variabel lainnya dijaga agar tetap konstan. Hasil penelitian setelah 3 hari menunjukkan data sebagai berikut yang bisa kalian baca dulu pada tabel yang ada ini. Jelaskan mengapa kadar oksigen dan karbon dioksida berbeda antara awal percobaan dan akhir percobaan. Bagian perubahan kadar oksigen dan karbon dioksida dalam kantong plastik menunjukkan bahwa wortel melakukan respirasi seluler. Pertama untuk perubahan kadar oksigen. Awal percobaan, kadar oksigen dalam kantong plastik adalah 21%, yang merupakan kadar oksigen normal di udara atmosfer. Akhir percobaan, ternyata kadar oksigen turun menjadi 5%. Penurunan ini menunjukkan bahwa selama 3 hari percobaan, wortel terus-menerus menggunakan oksigen untuk respirasi seluler. Dengan berjalannya waktu, oksigen dalam kantong plastik berkurang karena dikonsumsi oleh sel-sel wortel. Kemudian kedua, mengenai perubahan kadar karbon dioksida. Awal percobaan, kadar karbon dioksida adalah 0,3%, yang relatif rendah karena di udara atmosfer. Akhir percobaan, ternyata kadar karbon dioksida meningkat menjadi 8%. Peningkatan ini disebabkan oleh respirasi seluler yang menghasilkan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Selama 3 hari, karbon dioksida terakumulasi di dalam kantong plastik karena tidak ada ventilasi. Kita masuk ke soal keempat berikut ini, Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Seorang peserta didik melakukan praktikum membuat roti. Bahan-bahan yang digunakan antara lain terigu, gula, mentega, dan ragi. Setelah semua bahan tercampur, adonan tersebut didiamkan selama 3 jam. Adonan menjadi mengembang dan siap untuk dipanggang. Mengapa adonan tersebut mengembang? Jelaskan konsepnya, terutama pada proses pembuatan roti tersebut. Bagian adonan roti mengembang karena aktivitas fermentasi ragi yang menghasilkan karbon dioksida. Gas ini terperangkap dalam adonan, menyebabkan adonan mengembang dan menjadi lebih ringan. Proses ini melibatkan konversi gula menjadi gas dan alkohol, serta pembentukan jaringan gluten yang mengunci gas dan memberikan struktur pada roti. Bagian kita masuk ke soal kelima berikut ini sebagai soal penutup kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan bagian fotosintesis berikut. Jelaskan 3 perbedaan karakteristik fotosintesis yang dilakukan tanaman C3, C4, dan CAM berdasarkan bagan. Again, berdasarkan bagan yang diberikan, berikut adalah 3 perbedaan karakteristik fotosintesis yang dilakukan oleh ketiga tanaman tersebut. Pertama, untuk tanaman C3, terkait dengan lokasi, semua proses fotosintesisnya termasuk fiksasi karbon dioksida dan siklus Calvin terjadi dalam sel mesofil. Untuk pemisahan, tidak ada pemisahan spasial ataupun temporal dalam proses fotosintesisnya. Untuk mekanisme fiksasi
karbon dioksida langsung difiksasi menjadi senyawa berkarbon 3 oleh enzim Rubisco di dalam mesofil. Kemudian kita lanjut pada tanaman C4. Lokasi fotosintesis terjadi dalam dua jenis sel, yaitu sel mesofil untuk fiksasi awal dan seludang pembuluh untuk siklus Calvinnya. Untuk pemisahan, itu ada pemisahan ruang antara fiksasi awal di sel mesofil dan siklus Calvin di sel seludang pembuluh. Kemudian untuk mekanismenya, 2 karbon dioksida difiksasi pertama kali menjadi senyawa berkarbon 4 di dalam sel mesofil, kemudian diangkut ke seludang pembuluh, di mana 2 CO2 dilepaskan untuk masuk ke siklus Calvin. Terakhir, pada tanaman cam, untuk lokasi, semua proses terjadi dalam sel mesofil, namun ada pemisahan waktu antara fiksasi CO2 dan siklus Calvin. Terjadi pemisahan temporal, di mana pemisahan waktu antara fiksasi pada malam hari dan penggunaan karbon dioksida dalam siklus Calvin pada siang hari. Dengan mekanisme, CO2 difiksasi menjadi senyawa berkarbon 4 pada malam hari dan disimpan. Kemudian pada siang hari, CO2 dilepaskan dari senyawa tersebut untuk digunakan dalam siklus Calvin. Nah, gen, itulah pembahasan kita untuk kunci jawaban biologi kelas 12 bab 1 pada sesi tugas latihan soal akhir bab 1 pada halaman 57 sampai 63 di buku pegangan biologi kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, gen. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.